Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Yuli Sulistiawati, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di MTS Al-Islamiyah Uteran Madiun. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahap 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang Prodi IPA dengan NIM 223129912465. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG di MTS Al-Islamiyah Uteran Madiun dengan nomor daftar ujian 2022701947 dengan materi pokok sistem pencernaan pada manusia, submateri organ pencernaan manusia kelas 8 semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semuanya sehat? Masih semangat? Tadi kelasnya sudah dibersihkan atau belum? Sudah ya? Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa, Mas Abdil, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Abdil. Hari ini ada temanmu yang tidak masuk? Ada. Saya absen dulu ya. Abdillah Arif, Ahmad Hafiz, Fatimatu Zahra, Gilang, Taufik, Jovian, Kevi, Lutfia, Maratus, Nur Habibi, Okta, Rama, Rehana, Rohmah Nur Aini sakit, Sally, Tony, Yolanda, Arga. Ya, kita doakan semoga Rohmah Nur Aini segera sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya. Gimana, ada yang belum makan? Sudah sarapan semua? Belum? Pantesan tidak semangat gitu. Kalau gitu supaya kalian lebih bersemangat, kita nyanyi dulu ya, sebagai wujud rasa cinta kita pada negara kita ya. Jadi kita nyanyi dulu. Kira-kira mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, biar tambah semangat ya. Sekarang kita tambahkan semangat lagi ya, biar kalian tidak kelihatan ngantuk dan malas. Kalau nanti saya bilang pagi, kamu tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang siang, kamu tepuknya 2 kali. Kalau sore 1 kali, dan kalau malam diam. Karena kalau malam kita tidur, ya. Jadi biar tambah semangat ya.
Ayo diletakkan dulu guntingnya. Sudah? Siang. Ayo, kalau siang berapa tadi? 2. Malam. Ayo, kalau malam? Diam. Pagi. Udah ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang gizi seimbang ya dan nutrisi yang kamu butuhkan sehari-hari. Ketika kamu mendengar kata-kata nutrisi dan gizi seimbang, yang ada dalam benakmu apa? Makanan atau makan? Makanan. Nah, kemarin ketika kamu menyebutkan nutrisi atau gizi seimbang yang harus dipenuhi oleh tubuhmu setiap hari, itu ada apa saja? Kalau kemarin kita masih membahas tentang 4 sehat 5 sempurna ya. Contohnya, kalau 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Sayur. Yang pertama apa dulu? Sebagai sumber energinya apa? Nasi. Berarti nasi di sini mengandung apa kemarin? Karbohidrat. Kemudian kalau sudah nasi, kamu pakai apa lagi? Lauk. Lauknya di sini contohnya apa? Ikan, tempe, tahu, daging. Kemudian setelah lauk harus ada apa lagi? Sayur. Kalau sayur contohnya apa? Bayam, brokoli, wortel. Nah, sudah ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Kemudian masih kurang apa lagi? Sebelum susu apa? Buah-buahan. Buah-buahannya apa? Bukan buah-buahan loh ya, buah beneran. Pepaya, apel, pisang. Wah, ternyata banyak banget ya buahnya. Kemudian apa lagi supaya lebih sempurna? Susu. Ada yang tidak suka susu? Nah, kalau bisa diusahakan supaya gizi kita seimbang ya. Jadi makanan yang kamu makan itu terpenuhi semuanya, kemudian ditambah sebagai penyempurnanya, yaitu susu tadi. Tapi kalau misalnya nggak doyan, bagaimana Bu? Bisa digunakan cara lain. Kalau susu itu termasuk dalam lemak ya, jadi kamu bisa menambahkan lemak yang lain dalam bentuk apa? Bisa dari kedelai, atau mungkin yang suka dengan susu kedelai bisa dengan minum susu kedelai. Nah, kalau sudah, nah sekarang Ibu akan perlihatkan ini ya, video ini. Nanti silahkan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang nutrisi dan gizi seimbang. Nah, sekarang perhatikan. Kira-kira ini sedang apa ya? Sedang ngapain ya video ini? Makan. Nah, kalau waktu kalian makan, yang kalian perhatikan pertama kali makanan itu masuk kemana? Mulut. Saya putar lagi. Yang pertama masuk ke mulut, kemudian diapakan oleh mulut itu? Dikunyah. Nah, pada saat dikunyah, ternyata di dalam mulut kita itu terdapat apa saja? Sebelumnya apa? Gigi, kemudian apa lagi? Lidah. Nah, ketika makanan itu dikunyah oleh mulut, itu nanti terjadi proses pencernaan, yaitu secara apa? Mekanik. Nah, kemudian bercampur dengan kelenjar apa kemarin? Ludah. Nah, baru setelah itu makanan masuk ke kerongkongan. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem pencernaan pada makanan. Nah, ini tadi kalau contohnya ya, kalau di video tadi Bu Erin sedang makan, kalau ini adikmu yang makan. Nah, ini kemarin waktu kalian makan. Nah, jadi ketika kamu melihat gambar ini, kira-kira nanti setelah itu yang terjadi apa? Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Ini ada organ-organ sistem pencernaan manusia. Nah, ini ya. Jadi yang pertama yang kita lihat tadi, makanan masuk kemana? Mulut. Setelah itu
kerongkongan. Setelah itu di sini masuk ke lambung, kemudian ada kelenjar, ada hati, empedu, pankreas, kemudian masuk ke usus halus, ke usus besar, sampai nanti dikeluarkan oleh anus dalam bentuk tinja atau feses. Nah ini, jadi nanti yang akan kalian pelajari itu bagaimana nanti proses makanan itu mulai masuk sampai kamu keluarkan, gitu ya. Nah sekarang tujuan pembelajaran, saya minta coba kalian bacakan. Untuk tujuan pembelajaran kita itu sebetulnya apa toh? Siapa yang mau membacakan? Satu dulu, Mbak Rehana. Yang pertama apa tujuannya? Ya, melalui literatur peserta didik dapat menganalisis apa? Bentuk dan letak organ pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua Mbak Yolanda, yang kedua dibaca tujuannya. Bentuk dan letak organ melalui literatur peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pencernaan pada manusia. Ya, melalui literatur peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pencernaan pada manusia. Jadi nanti setelah kamu membaca bahan ajarnya, kamu akan tahu fungsi dari organ pencernaan pada manusia itu apa saja, gitu ya. Kemudian, nah ini tujuan utama kita yang ketiga, yaitu apa? Coba Mbak Maratus dibacakan tujuan yang ketiga. Iya, membuat dan menyajikan produk organ pencernaan. Ini nanti ada soal pretest untuk mengukur kemampuan kamu ya. Jadi silahkan soal ini sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum kamu membuka bahan ajar, kamu kerjakan dulu pretestnya. Soalnya ada 10, saya beri waktu kira-kira berapa ya? 10 menit cukup ya untuk mengerjakan. Jadi nanti satu soal 1 menit. Silakan dikerjakan dulu sebelum kamu memahami untuk bahan ajar kita hari ini. Namamu siapa? Nur Habibi ini. Bukan ya? Ya, sambil dikerjakan ya. Sambil dikerjakan. Dikerjakan dulu untuk pretestnya. Ini individu ya. Untuk individu dikerjakan dulu. Saya beri waktu 10 menit. Ya, dikerjakan dulu. Nanti setelah 10 menit kamu kumpulkan ya. Ya, dikerjakan dulu secara individu. Yang sudah dapat dikerjakan. Satu ya, tadi yang nggak masuk ini. Ya, silahkan kamu kerjakan dulu. Ini ada bahan ajar yang harus kalian buka dan baca ya setiap kelompok. Ini untuk bahan ajarnya. Jadi nanti apa saja toh yang kita pelajari, silahkan kamu baca. Karena dengan membaca kamu akan tahu isi materi kita hari ini ya. Nah, silahkan dibaca dulu. Kalian buka-buka dulu. Ini bahan ajarnya. Silahkan per kelompok bergantian ya. Jadi bergantian dibaca apa saja toh sistem pencernaan pada manusia itu, organ-organnya apa saja. Nah ini ya, contohnya kalau saat kalian makan,
Nah, ketika kalian makan, pasti kalian harus pelan-pelan. Kenapa kok harus pelan-pelan? Ada yang pernah tersedak? Kalau tersedak seperti apa rasanya? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Ya. Nah, kenapa kok kamu bisa tersedak itu? Biasanya ada yang kaget. Kemudian ada apa lagi? Terlalu cepat sambil bicara. Nah, berarti di sini kalau misalnya kamu yang pertama tadi ada yang kaget, ada yang makannya terlalu cepat, ada yang makannya sambil bicara, itu nanti akan menyebabkan tersedak. Kalau sudah tersedak bagaimana? Yang harus kita lakukan apa? Ayo, sebelum minum gimana? Kan masih tersedak. Biasanya bagaimana? Kita tepuk-tepuk dulu tengkuk yang belakang ini ya. Jadi supaya makanan yang kamu makan yang bikin tersedak tadi supaya keluar, agar tidak jadi masuk. Karena ketika di tenggorokan itu kan ada seperti klep ya, seperti pintu. Jadi yang menghubungkan antara jalur pernafasan dengan jalur pencernaan. Ketika kamu makan sambil berbicara, klep itu seperti pintu. Buka tutup. Nah, harusnya makanan yang kamu makan itu masuk ke pencernaan, masuknya ke kerongkongan. Tapi ketika kamu berbicara atau tadi seperti temanmu ada yang kaget, nah bisa jadi makanan yang harusnya masuk ke kerongkongan itu masuk ke saluran pernafasan, sehingga nanti menyebabkan kamu menjadi tersedak. Kalau sudah ditepuk-tepuk sebentar, jangan terlalu keras nepuknya. Jadi sedikit aja. Nanti kamu mungkin bisa bersin, mungkin kamu bisa kayak mengeluarkan batuk. Nah, itu nanti makanan itu tidak jadi masuk ke saluran pernafasan, akan keluar. Nah, setelah itu baru nanti kamu minum. Tapi minumnya ya jangan langsung minum banyak, minumnya sedikit. Itu ya untuk mengatasi kalau misalnya ketika kamu makan terjadi apa tadi? Tersedak atau selalapen, bahasanya gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita bereksperimen. Nah, jadi nanti tugas kalian setelah kalian membaca bahan ajar, ini ada LKPD. Nah, jadi lembar kerja ini nanti kalian buka. Ini masing-masing kelompok ditulis ya nama kelompoknya. Ini untuk LKPD-nya. Ditulis untuk kelompoknya. Nah, kemudian alat dan bahan yang sudah kamu siapkan itu nanti silahkan kamu buat untuk model saluran pencernaan. Gitu ya. Jadi kemarin kita sudah sepakat kalau hari ini kita akan membuat model untuk organ pencernaan pada manusia. Nah, silahkan nanti sambil dibuka bahan ajarnya, kamu baca, kamu pelajari. Nah, nanti setelah alat dan bahan itu sudah kamu siapkan, kamu buka rancangannya. Ini. Jadi nanti untuk pembuatannya kamu membuat model dulu, membuat model manusia ini. Kemudian organ-organnya apa saja? Dari mulut, tenggorokan, lambung, sampai anus. Kalau sudah, nanti kamu tebali pakai spidol. Sudah bawa spidol ya? Sudah. Kemudian untuk organ-organnya, kemarin kita sepakat menggunakan plastisin ya. Nah, jadi nanti warnanya macam-macam. Terserah kamu memilih warna apa untuk lambung, memilih warna apa untuk ususnya. Itu silakan. Dan nanti untuk keterangannya kamu beri kertas warna yang sudah kamu bawa, masing-masing kelompok berbeda warna ya. Kamu tulis itu apa nama organnya. Setelah itu di situ fungsinya untuk apa atau terjadi proses apa. Nah, kamu bisa sambil melihat bahan ajar. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok membagi tugas. Ada yang membuka LKPD, kemudian ini ada yang sambil mengerjakan, ini untuk kelompok ya.
Kalau ini soalnya untuk kelompok itu 5 soal, nanti bisa dijawab bersama-sama kelompoknya. Nah, jadi untuk mengukur kekompakan kelompok kalian, ini nanti ada soal 5 soal, silahkan nanti sambil dikerjakan. Nah, mulai saat ini silahkan mulai kamu membuat model manusianya dulu. Ada gambarnya di bahan ajar ya. Nah, seperti itu gambarnya. Ayo kelompok 1 maju. Ya ini tak tutup dulu. Sudah, ayo silahkan. Ayo ditunjukkan. Hati-hati, rusak nanti. Kamu tadi gimana caranya? Nah, gini, agak ke sana. Nah, kelompok 1 seperti itu ya. Gimana? Untuk pencernaan pada manusia ada berapa saja organnya? 6. Ada 6. Apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Iya. Tadi sudah ada yang berkunjung ke kelompoknya 1 ya, sama menanggapi. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ditaruh di depan sini, Nak. Ya, jadi nanti untuk foto ya. Kelompok kedua, silahkan maju. Ayo jangan tak usah. Duduk ya. Ya kelompok 2. Ya, silakan ditunjukkan kelompok 2. Dilihat teman-teman, ini kelompok 2. Di mana organnya ada berapa? Ada 6 juga ya. Nah, tadi sudah ada kelompok lain yang berkunjung ke kelompokmu. Sudah ditulis ya? Iya. Nah, ini hasil
karya kelompok 2. Silahkan diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sini ditaruh pelan-pelan di sini. Nanti untuk foto. Silahkan kelompok berikutnya. Kelompok 3 maju. Dikembalikan lagi Bu Erwin. Ya, diperlihatkan ini kelompok 3 ya. Bagaimana? Dilihat dulu hasilnya. Kelompok 3 tadi sudah ada kelompok yang mengunjungi kelompokmu ya. Sudah ada yang bertanya dan menanggapi. Sudah ditulis. Gimana hasilnya? Ya, silakan beri tepuk tangan. Harus ini dulu. Kelompok terakhir, kelompok 4, silahkan. Ya, untuk kelompok 4 silahkan. Maju semuanya. Gimana hasilnya? Tadi sudah ada kelompok yang mengunjungi kelompokmu ya? Sudah ada yang ditulis ya? Yang bertanya dan menanggapi. Bagaimana teman-teman? Bagus. Beri tepuk tangan. Perwakilan dari kelompok maju satu persatu untuk foto dulu. Dari kelompoknya masing-masing. Kelompoknya Rehana. Kelompoknya Hafiz, Tony. Ini kelompoknya siapa? Tony. Nggak boleh. Ayo satu-satu. Jajar, sini ditunjukkan dulu. Gini. Nah, silakan biar difoto dulu. Yang bagus. Ditunjukkan loh, kok miring sayang. Ditunjukkan dulu hasilnya. Nah, sekarang perhatikan dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira yang paling kalian suka itu yang mana? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dikumpulkan di sini. Nah, jadi tadi kesimpulannya ketika kalian sambil membuat model atau produk, kalian pasti berpikir ya, oh ternyata organ pencernaan pada manusia itu ada apa saja, kemudian fungsinya apa. Sudah kalian tulis di model kalian tadi. Nah, supaya kalian lebih memahami sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini sebagai kesimpulan yang terakhir, tadi untuk sistem pencernaan pada manusia ada apa saja? Organ pencernaan manusia ada apa saja? Ada 6. Apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, anus. Nah, kemudian di sini ada 2 sistem pencernaan, ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Nah, kalau sudah, sekarang sebagai penutup pelajaran kita, supaya kalian lebih tahu dan memahami apa saja yang sudah kita pelajari, ini ada soal post test. Nah, silahkan ini per individu mengerjakan ini sesuai dengan tadi yang sudah kamu pelajari dan sudah kamu baca. Diberi nama, silahkan masing-masing anak mengerjakan. Diberi nama. Ya, post test itu. Ayo dibersihkan. Jangan ada kotoran. Waktunya 10 menit.
Ditutup. Ayo diberi nama dan dikerjakan. Diberi nama dan dikerjakan. Iya ini. Iya, diberi nama dan dikerjakan. Mana? Guntingnya tadi mana? Iya, diberi nama dan dikerjakan. Ayo. Ya diberi nama dan dikerjakan. Guntingnya sudah. Lemnya sudah. Ini punyanya siapa ini? Dimasukkan. Ya, sudah. Iya. Sudah diberi nama dan dikerjakan. Ayo segera dikumpulkan. Nah, jadi setelah kalian membaca bahan ajar tadi dan membuat model atau sistem pencernaan secara sederhana, kalian pasti lebih paham lagi ya bagaimana sistem pencernaan makanan pada manusia itu. Sudah? Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Nah, ayo semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo ke tempat duduk masing-masing. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan ya. Nah, diingat-ingat ya, jangan lupa untuk menjaga pola makan kalian supaya badan kalian tetap sehat, organ-organ pencernaan kalian juga tidak ada masalah. Demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat dan bahagia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.